selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Miss Rosti kasihi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya semuanya tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tetap mengikuti pembelajaran agama Kristen dengan penuh semangat dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami semua anak-anak yang belajar di rumah, beri hikmat kemampuan yang daripadamu sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelajaran kami awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita masuk pada topik kali ini bab 14. Di sana dilihat bukunya halaman 95 dengan judul menanggalkan manusia lama. Oh iya anak-anak, di sana ada lagu, silakan dilihat lagunya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Yuk kita nyanyi bersama. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bersama dengan Miss Rosti. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah anak-anak, lagu ini sangat menginspirasi kita semua, bahkan mengingatkan kita bahwa dalam penyucian dosa, yang menyucikan, yang menghapuskan dosa kita adalah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus itu sendiri. Ini lagu ini punya makna luar biasa sekali buat kita semuanya, supaya kita menyadari dan tahu bahwa darah Yesus itu menyucikan kita semua dari dosa-dosa kita. Nah anak-anak, apakah itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran kepada Tuhan. Nah inilah yang dimasukkan dengan menanggalkan manusia lama. Sebelum kita dihapuskan dosanya, Tuhan ingin kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dan menanggalkan manusia lama kita. Apa itu menanggalkan? Menanggalkan artinya bahwa meninggalkan, menjauhkan diri dari dosa. Nah, manusia lama artinya bahwa kita atau manusia yang hidup di dalam dosa. Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Apa itu dosa? Tadi Miss Rosti katakan bahwa dosa adalah pelanggaran dari hukum Tuhan, menjauh dari ketetapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Pada halaman 98 di sana ada bagian C, melawan keinginan daging. Ini sangat teologis sekali Alkitab. Melawan keinginan daging. Bahkan di sana dijelaskan bahwa keinginan daging itu telah nyata. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa keinginan daging itu artinya bahwa ada hawa nafsu, ada keinginan, ada mabuk, ada pesta pora, ada hal-hal yang menyangkut tentang dosa. Itulah keinginan daging. Menginginkan semua yang menyangkut dengan keinginan daging adalah dosa. Banyak hal yang konkret yang bisa kita lihat, saksikan bersama. Dosa itu simpel aja sih. Misalnya kita tidak menghormati orang tua, tidak lagi menghormati guru. Padahal perintah Tuhan apa? Hormatilah orang tuamu. Dosa itu simpel sekali ada di depan mata kita. Yang mencuri, yang berbohong, yang tidak berdoa, beribadah kepada Tuhan, itu simpel sekali. Yang kita mengutamakan keinginan kita dibanding Tuhan, berhala, kita lebih mengutamakan handphone kita dibanding dengan kita mau datang berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu simpel saja, ada di depan dan kenyataan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah yang dimasukkan dengan keinginan daging. Ada hal-hal yang membuat kita selalu jatuh di dalam dosa. Berkata kasar,
berkata yang tidak sopan kepada sesama, kepada siapapun. Tatkala selalu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, supaya kita disucikan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan lagu yang tadi, artinya kita juga harus meninggalkan semua itu, semua perbuatan dosa itu, dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Setelah kita mengakui, maka Tuhan akan menghapuskan, menyucikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah anak-anak mau untuk meninggalkan dosa? Jangan sampai itu lagi. Kita harus meninggalkan manusia lama. Inilah yang dimaksudkan dengan manusia lama, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan manusia lama kita hidup baru di dalam kasih, di dalam pengenalan, dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melawan keinginan daging? Bagaimana kita bisa melawan yang namanya dosa, atau tidak mau lagi terlibat di dalam dosa? Kita lihat di sana pada halaman 99. Efesus 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melewati tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani, supaya kita bisa terhindar atau bisa tidak terlibat, tidak jatuh di dalam godaan iblis, dosa tentunya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kenakan ketopong keselamatan. Lihat pada gambar di atas. Pertama, supaya kita bisa bebas atau tidak selalu jatuh dalam dosa, gunakan ketopong keselamatan. Yang kedua, selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa selalu berdoa supaya terhindar dari yang namanya dosa. Kalau ingin berbuat dosa, ada niat berbuat dosa, Tuhan tolong supaya saya tidak berdosa. Yang ketiga adalah baju zirah keadilan. Ini perlengkapan senjata Allah. Yang berikutnya adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi kita harus selalu hidup benar, anak-anak. Apapun itu, lakukan saja yang benar. Lakukan yang terbaik dalam perbuatan dan perkataan kita. Berikutnya adalah perisai iman. Kita harus punya perisai iman. Kita harus punya iman yang teguh di hadapan Tuhan, dalam Tuhan. Ada pedang roh, ada kasut keadaan untuk memberitakan Injil. Jadi setiap kita harus wajib, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan memberitakan yang namanya Injil. Injil itu pada menyangkut kabar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, sanggup menghapuskan dosa kita. Jadi hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menghapuskan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan dirinya untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa. Luar biasa bukan Tuhan Yesus? Jadi hanya Tuhan Yesus yang mampu dan siap menebus dosa-dosa kita dari hukuman dosa. Nah, itu dia anak-anak yang perlu kita perhatikan pada materi kali ini, bagaimana kita bisa meninggalkan manusia lama. Menanggalkan itu artinya meninggalkan, menjauh dari manusia lama itu manusia yang penuh dosa. Itu artinya. Jadi kita harus menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa supaya kita disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh jatuh atau hidup di dalam dosa. Tuhan menghapuskan, menyucikan dosa-dosa kita dengan cara Dia mati, menebus dosa kita semuanya di kayu salib. Bagaimana kita bisa menjauh dari dosa? Berusaha untuk terus hidup dalam kebenaran. Poin yang tadi Miss Rosti katakan, ada ketopong keselamatan, selalu berdoa. Ingat, selalu berdoa supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Baju ziarah keadilan, ikat pinggang kebenaran, hidup terus di dalam kebenaran, selalu berbuat yang terbaik dan benar. Ya,
hidup dalam perisai iman, punya iman kepada Tuhan Yesus, ada pedang roh, ada kaset keadaan untuk beritakan Injil. Artinya kita harus memberitakan kabar keselamatan kepada sesama kita, supaya sesama kita juga merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah. Kalau kurang jelas silahkan dibuka dan dibaca kembali bukunya pada bab 14. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami semua supaya boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak yang ada di rumah, beri kesehatan, kemampuan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.